Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Puspitasari, BP002 dari Prodi Pengelolaan Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang consumer behavior atau perilaku konsumen, di mana ini merupakan salah satu mata kuliah ekonomi umum. Baiklah, teori. Teori dari perilaku konsumen, yakni teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya konsumen berbuat atau berperilaku dalam mengkonsumsi barang agar kepuasannya maksimum atau optimum. Konsumen sendiri ialah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh kepuasan atau utility atau satisfaction atau yang kita kenal, konsumen ialah setiap orang yang memakai suatu barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumsi ialah segala aktivitas yang dapat mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau utility suatu barang. Kegiatan konsumsi juga dalam kata besar atau definisi cakupan luasnya, yaitu dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang dan jasa sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua pendekatan atau teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang. Pertama, Cardinal Utility Approach, dan yang kedua, Cardinal Utility Approach. Cardinal dan Ordinal. Cardinal utility ini dalam bahasa konsumsi atau asumsi ialah merupakan konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis barang secara terus-menerus. Utility yang diperoleh akibat mengkonsumsi ini, sejumlah barang dapat diukur dengan angka. Optimalisasinya yakni menentukan berapa unit suatu barang harus dikonsumsi konsumen agar diperoleh kepuasan yang maksimum. Contohnya, U sama dengan X, yakni utility function, di mana U adalah jumlah kepuasan yang akibat mengkonsumsi sejumlah barang X. X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi. Optimalisasi menentukan berapa unit suatu barang harus dikonsumsi agar diperoleh kepuasan yang maksimum. Ini merupakan contoh gambarannya. Ini X ada 0, 1, 2, sampai 6. TUX-nya dari 0 hingga 8, 0, 8, 7, 9, 10, 10, 8. MUX-nya yakni 4, 3, 2, 1, 0, min 2. TUX yakni total utility of X, yaitu jumlah kepuasan yang diperoleh akibat mengkonsumsi sejumlah barang X. TUX yakni fungsi X, di mana MUX ini merupakan marginal utility of X, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh setiap menambah satu unit konsumsi barang X. MUX atau delta U per delta X sama dengan delta U per delta X. Ini merupakan grafik gambarannya yang berada di layar yang dapat dilihat bahwa dari tabel dan kurva di atas kurva ini dapat dilihat bahwasanya jika konsumen mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus, maka kepuasan yang diperolehnya akan terus naik seiring kenaikan jumlah barang yang dikonsumsi sampai maksimum. Setelah maksimum, maka kepuasan akan menurun. Jika jumlah barang yang dikonsumsi bertambah, tetapi tambahan kepuasan yang diperoleh setiap menambah konsumsi barang semakin lama semakin berkurang. Ini disebut the law of diminishing marginal utility. Jika MU besar dari 0, maka menambah konsumsi akan menaikkan utility-nya. Jika MU kecil dari 0, maka menambah konsumsi akan mengurangi utility. TU maksimum hanya jika MU sama dengan 0.
Contoh perhitungannya ini diketahui U sama dengan 10 kali X kurang X kuadrat. Yang ditanya, berapa X yang harus dikonsumsi agar U maksimum? Yang kedua, buktikan U maksimum tersebut. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, berapa X yang harus dikonsumsi agar U-nya maksimum? Yakni U maksimum jika delta U per delta X sama dengan 0. Delta U per delta X yakni 10 kurang 2 kali X sama dengan 0. 2 kurang 2X sama dengan X kali 5, dimana 2 tadi 10 kita pindahkan ruas dibagi 2, X nya kita hasilkan 5. Lalu pertanyaan kedua, buktikan U maksimum tersebut. Jika X sama dengan 3, maka U sama dengan 21. Yang mana tadi setiap X kita gantikan 3, berarti yang 10 kali 3 kurang 3 pangkat 2, yang mana 10 kali 3 itu 30, dikurang 3 pangkat 2 itu 9, menghasilkan 21. Sama halnya X sama dengan 4, U sama dengan 24, X nya 5, maka U nya 25. Namun jika X nya 6, maka U nya 26. Seterusnya sampai X7, X8, X9, X10, dan seterusnya. Jadi, hanya jika X sama dengan 5, unility akan maksimum, yakni 25. Ordinal unility apart, yakni jika diasumsikan konsumen mengkonsumsi berbagai jenis barang, kombinasi barang-barang pada waktu yang bersamaan. Unility suatu barang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan hanya dapat dirangking menurut tingkat kesukaan. Konsumen memiliki pendapat yang terbatas yang harus dialokasikan untuk memberi berbagai barang yang ia konsumsi. Optimalisasi menentukan kombinasi barang-barang yang harus dikonsumsi agar kepuasan optimum. Contoh, U sama dengan F(X)Y, unility function. U jumlah kepuasan yang diperoleh tergantung pada kombinasi barang X dan Y yang dikonsumsi. Seperti M, PX kali X tambah PY sama dengan Y itu budget constrainer. M kurang PX kali X sama dengan PY kali Y sama dengan 0. M yakni jumlah pendapatan konsumen, PX yakni harga barang X, PY yakni harga barang Y. Optimalisasi menentukan optimalisasi ini menentukan berapa kombinasi barang X dan Y yang harus dikonsumsi agar kepuasan optimum. Penentuan equilibrium dapat dilakukan secara matematika atau dengan kurva. Equilibrium konsumen secara matematika. Untuk menentukan equilibrium konsumen secara matematika, menurut Lagrange, gabungan kedua persamaan menambahkan koefisien Lagrange, ini multiplier, kemudian tentukan turunan pertama terhadap semua variabel dan samakan dengan 0. U sama dengan fungsi XY tambah M kurang PX. Ini merupakan rumus equilibrium konsumen secara matematika yang digunakan. Ini U sama dengan fungsi XY tambah delta M kurang PX kali X kurang PY kali Y, seperti yang ada di layar PPT. Sama halnya kepuasan optimum tercapai jika MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY, MUN per PN, di mana PN adalah harga barang N, MUN ialah marginal unility barang N. Ini merupakan equilibrium secara grafik atau kurva. Untuk menentukan equilibrium konsumen atau kepuasan optimum dengan kurva digunakan efficient kurva atau IC dengan budget line atau BL. U sebagai fungsi XY, fungsi unility dapat digambarkan dengan indifference kurva berikutnya.
yakni indifference kurva atau EC, adalah kurva yang memperlihatkan berbagai kemungkinan kombinasi dua barang yang dikonsumsi konsumen yang dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Jika sepanjang IC yang sama memperlihatkan tingkat kepuasan yang sama, walaupun kombinasi barang yang dikonsumsi berbeda-beda. Total kepuasan di titik A sama dengan B sama dengan D itu merupakan ICD, sedangkan F sama dengan G sama dengan H itu merupakan IC2, dan R sama dengan S sama dengan T merupakan IC3. Total kepuasannya dilihat dari ciri-ciri IC, yaitu negative slope, convex to original, cannot interflex. IC1 sama dengan IC2 kecil dari ICN. M sama dengan PX kali X tambah PY kali Y merupakan budget constrainer digambarkan dengan budget line. Budget line ini ialah garis yang memperlihatkan berbagai kemungkinan kombinasi dua barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan atau pengeluaran yang sama. Jadi pada garis budget line yang sama pengeluarannya sama, walaupun kombinasi barang yang dibeli berbeda-beda. Jumlah pengeluaran di titik B1 sama dengan A, B, D menghasilkan L1, A, B1, L1. B2 menghasilkan G, H, J, yakni menghasilkan L2, AB2, L2. Seterusnya, jumlah pengeluaran di B1, L1 kecil dari B2, L2 kecil dari BN, LN. Ini merupakan bentuk kurvanya, di mana kepuasan optimum tercapai jika indifference kurva bersinggungan dengan budget line. Maximum utility effort, di mana dengan jumlah pengeluaran yang sama, kepuasan maksimum yang dapat dicapai pada titik E, di mana B2, L2 bersinggungan dengan EC. Minimum cross effort, di mana dengan tingkat kepuasan yang sama, pengeluaran minimum terjadi di titik E yang bersinggungan IC2 dengan BL. Perubahan kepuasan konsumen ini dilihat dari karena perubahan harga barang dan perubahan pendapatan. Jika dilihat dari perubahan harga barang, ini pertama, jika harga barang berubah dengan asumsi pendapatan tetap, maka jumlah barang yang dapat dibeli konsumen juga akan berubah. Perubahan jumlah barang yang dikonsumsi, maka kepuasan konsumen juga berubah. Dari gambar di bawah ini, dari gambar tadi dapat dipahami jika harga barang X turun dari P1X menjadi P2X dan turun lagi menjadi P3X, sementara harga barang Y dan pendapatan tetap, maka budget line akan bergeser keluar dari BL1A, BL2A, BL3. Akibatnya, indifference curve yang dapat dicapai juga naik dari IC1 menjadi IC2 menjadi IC3. Kepuasan konsumen naik dari E1, E2, dan E3. Jika dihubungkan, titik kepuasan konsumen pada berbagai tingkat harga barang diperoleh Price Complete Curve atau PCC. Sedangkan jika dilihat dari kepuasan perubahan pendapat, jika pendapatan konsumen berubah, sementara harga barang-barang tetap, maka jumlah barang yang dapat dibeli konsumen juga berubah. Sehingga jumlah barang yang dikonsumsi berubah pula, yang berarti akan berubah tingkat kepuasan konsumen. Dari gambar tersebut dapat dipahami, jika diasumsi pendapatan naik dari M1, M2, dan M3, sementara harga barang X dan Y tetap, maka budget line bergeser keluar sejajar dari B1, B2, dan B3. Akibatnya kurva difference yang dapat disinggung juga naik dari I1, I2, I3. Kepuasan konsumsi naik dari E1, E2, dan E3 jika dihubungkan titik kepuasan konsumen pada berbagai tingkat pendapat diperoleh income complete curves atau ECC. Ini merupakan bentuk kurvanya dari price consumption curve, income consumption curve, yaitu ECC, PCC, dan ECC. Jenis-jenis barang ada normal good, neutral good, inferior good, given good. Yang mana kita ketahui sendiri, masing-masing ini memiliki kemudahan dan budgetnya masing-masing.
Ini merupakan bentuk kurva dari normal good tadi, neutral good, inferior good, given good. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.